Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' yang sampai kita kepada bab wakaf. Ya, dan wakaf adalah satu bab yang penting dan dilaksanakan oleh hampir seluruh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tidak satu pun sahabat melainkan telah mewakafkan apa yang mereka miliki. Bahkan Khalid bin Walid, peralatan perangnya dan baju besinya beliau wakafkan fi sabilillah. Artinya apa yang mereka miliki, mereka berusaha mewakafkannya, mengingat akan besarnya ganjaran wakaf tersebut berbeda dengan sedekah biasa. Allah berfirman di salah satu ayat dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sesungguhnya sampai kalian mengeluarkan dari hak kepemilikan kalian harta yang paling kalian cintai. Maka para sahabat ketika mendengar ayat ini, mereka berlomba-lomba memberikan harta yang mereka cintai untuk Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah memiliki harta yang paling aku cintai melebihi bagian rampasan perang di Khaybar." Khaybar adalah perkampungan Yahudi dan merupakan perkebunan kurma terbaik di sekitar Madinah. Dan ketika Yahudi dikeluarkan karena mereka melanggar perjanjian, maka perkebunan tersebut dibagi oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat yang ikut perang Khaybar tersebut. Dan Umar mendapatkan harta perkebunan kurma di Khaybar. Maka dia mengatakan, "Ij'alhu ala ma syi'ta ya Rasulullah." Silahkan engkau jadikan untuk sesuatu untuk Allah dan Rasulnya. Karena aku mendengar Allah mengatakan, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan albir yang hakiki sampai kalian keluarkan harta yang paling kalian cintai. Abu Talha memiliki kebun kurma yang terbaik di depan masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya ada sumur jernih dan bening dan airnya sangat tawar. Rasulullah SAW sering masuk ke kebun itu. Ketika beliau mendengar firman Allah Azza wa Jalla, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, semua orang tahu bahwa kebunku ini yang dinamakan dengan Bayruha, ini adalah kebun yang terbaik di Madinah. Dan ini adalah hartaku yang paling aku cintai. Maka, ya Rasulullah, aku berikan untuk Allah dan Rasulnya, terserah untuk apa engkau sediakan, untuk apa engkau inginkan diberikan untuk apa ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ij'alha fil aqrabin." Ya, karena di waktu itu Islam sudah tidak terlalu membutuhkan lagi karena Khaybar sudah ditaklukkan dan harta kaum muslimin sudah banyak, dari Baitul Mal sudah cukup. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada Abu Talha
bahwa itu diwakafkan untuk kerabat beliau. Kata kerabat dalam bahasa Arab biasanya kakek yang keempat ke bawah. Anda punya bapak, bapaknya Anda satu, bapak dari bapak Anda satu, kakek, kemudian bapak dari kakek dua, kakek dari kakek tiga, kemudian bapak dari kakek-kakek, dari kakek ke bawah itu dinamakan semuanya aqrabin melalui jalur laki-laki tentunya. Ya, Taqra ya Syekh. Allah Ta'ala Kitabul Waqfi wa huwa tahbisul asli wa tasbilul manfaati. Kitab wakaf yaitu menahan pokok atau aset wakaf dan melepaskan atau memberikan kemanfaatannya. Wa yasih, nah. Wa yasih Wa bil qawli yasihhu bil qawli wa bil fi'li dal alaihi, dan akad wakaf menjadi sah dengan perkataan atau dengan perbuatan yang menunjukkan kepada akad wakaf tersebut. Kaman ja'ala ardahu masjidan wa adzina linnasi fis salati fihi. Seperti seseorang yang menjadikan tanahnya dibangun di atasnya masjid, kemudian dia mengizinkan kepada manusia-manusia untuk melakukan salat di dalamnya. Au makbaratan wa adzina fid dufni fiha. Atau dia menyediakan lahan pekuburan dan memberikan izin kepada manusia untuk menguburkan yang wafat di dalamnya. Nah, Hai. Al-Muallif berkata, kitabul waqfi, kitab wakaf. Wakaf secara bahasa berarti menghentikan atau bermakna al-habsu, menahan. Apa maksud menghentikan dan menahan? Menghentikan kepemilikan Anda. Anda memiliki suatu harta, Anda berhenti memilikinya. Dan asetnya tidak bisa lagi Anda jual belikan, Anda wariskan, atau Anda hibahkan. Barang tersebut tidak bisa lagi. Ya, secara bahasa ini dinamakan dengan wakaf, menahan. Tentunya menahan karena Allah Azza wa Jalla. Wa tasbilul manfaati. Asetnya tidak bisa lagi, walaupun sebelumnya Anda pemiliknya, tidak bisa menjadi milik Anda lagi, tetapi manfaat, fungsi, keuntungan, atau laba dari aset tersebut itu yang dilepaskan. Kalau asetnya tidak bisa diganggu-gugat, siapapun tidak bisa mengganggu-gugat. Bahkan negara pun haram mengganggu-gugatnya. Ya. Tetapi manfaat dari aset tersebut, kalau dia disewakan, dapat uang sewa, ya, ini yang dilepas untuk kebaikan yang ditentukan oleh si yang berwakaf tadi. Atau kalau itu adalah pohon tua, seperti umpamanya dia punya kebun sawit, baru berumur 5 tahun, masih ada perkiraan sekitar 15 tahun lagi kurang lebih. Kemudian dia wakafkan pohonnya tersebut. Yang diwakafkannya pohonnya, berbeda kalau diwakafkannya kebun. Kalau kebun termasuk tanah juga diwakafkannya. Kalau yang diwakafkannya adalah pohonnya, maka pohonnya ini tidak bisa lagi dia jual. Buahnya, manfaat dari buah daripada aset tersebut dari pohon adalah buah, maka buahnya inilah yang diberikan kepada orang yang termaslahat. Ya, itu dia yang dimaksud dengan wakaf.
Maka sesuatu yang barangnya tidak bisa ditahan, tidak bisa bertahan, seperti umpamanya makanan. Manfaat dari makanan tentu adalah fisik barang itu akan habis. Ya, Anda katakan saya wakafkan beras ini. Beras tidak bisa dimanfaatkan kecuali untuk dimakan. Ya. Maka ini bukan wakaf namanya. Lalu tidak sah wakafnya berarti. Karena asalnya tidak bisa ditahan. Ya. Akan tetapi dia bisa hilang. Lalu statusnya apa? Ini sedekah biasa. Anda mengatakan saya wakaf beras saya ini Pak. Ya, kami terima. Ya. Bagi dia pahalanya bukan pahala wakaf. Tapi pahalanya sedekah biasa. Karena wakaf, asetnya, barang yang diwakafkannya tersebut, yang diserahkannya untuk Allah tadi, itu pokoknya, asetnya itu masih ada. Seperti umpamanya tanah, gedung, pohon, dan lain-lain. Kendaraan juga bisa, ya, dan seterusnya. Wa yasihhu bil qawli wa bil fi'li. Sighat akad, bentuk sirahnya seperti apa? Sah dengan perkataan, dengan ucapannya. Nanti muallif menjelaskan beberapa bentuk lafal yang bermakna wakaf. Wa bil fi'li dalli alaihi. Dan juga sah sighat muamalat seperti yang kita jelaskan dari bab jual beli, bahwa jual beli sah dengan lafaz, dengan sighat perkataan, ucapan, juga sah dengan perbuatan menunjukkan jual beli. Begitu juga dengan wakaf. Contohnya kata muallif di sini, kaman ja'ala ardahu masjidan wa adina lin-nasi fi sholati fihi. Au maqbaratan wa adina fi dafni fihi. Seperti orang yang menjadikan tanahnya sebagai masjid. Dan dia mengizinkan orang-orang sholat di atas tanah tersebut. Ya. Kata masjid dalam terminologi Islam tidak mesti harus ada bangunan. Di sini muallif mengatakan seperti dia menjadikan tanahnya sebagai masjid. Ya. Walau tidak ada bangunan, cuman kalau di negara kita karena hujan sering turun, maka hampir-hampir tidak ada masjid yang tidak ada bangunan, tidak ada atap, tidak ada dindingnya. Berbeda mungkin di daerah yang seperti di daerah subtropis, seperti Mekah dan Madinah, di mana hujan jarang turun, maka tidak perlu atap. Sehingga Masjidil Haram pun kita lihat, ya, bagian Ka'bahnya tidak beratap. Ya. Maka bila tanahnya dia sholat di sana dan dia ajak orang-orang untuk sholat di sana, maka ini berarti dia sudah mewakafkan. Walaupun dia tidak pernah melafalkan, saya mewakafkannya. Kalau dia mengkhawatirkan, dia ingin orang mendapat manfaat dari tanahnya ini, tapi dia pun masih butuh tanah tersebut. Ya, khawatir nanti pada waktunya dia butuh,
Kalau sudah wakaf, dia tidak akan bisa menjual tanahnya itu dan uangnya tidak bisa diambilnya. Maka dari awal, sebaiknya dia ucapkan, dia lafalkan atau dia tuliskan, silahkan sholat di area ini karena statusnya saya pinjamkan untuk tempat sholat i'arah. Kalau akad pinjaman dia lafalkan di sana, berarti kapan dia membutuhkan dan dia lihat umpamanya tadi karena ini daerah banyak orang yang melewatinya, lalu lintas jalanan ramai, dan di sekitar situ tidak ada yang di pinggir jalan masjid yang orang bisa melaksanakan sholat. Padahal ya kaum muslimin tentu tidak menunggu sholat sampai di rumah. Di mana azan datang, di mana mereka berada, mereka sholat. Maka pada waktu itu tanah ini strategis dan harganya sudah mulai naik. Dia ingin memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Dia bangunlah di situ umpamanya tempat wudhu dan tempat buang air kecil. Ya, kalau di kita umpamanya mesti ada atap karena masalah hujan dan dinding walaupun tidak permanen. Ya, dia buat ala kadarnya dan dia tulis di sana masjid umpamanya silahkan atau ditulis masjid sifatnya temporer atau masjid dipinjamkan, statusnya dipinjamkan, ya, sehingga orang-orang pun tidak bersedekah ke area tersebut karena ini milik pribadi, bukan wakaf, ya. Maka ketika umpamanya dia lihat di sepanjang jalan itu sekitar setengah kilo dari tanah dia sudah ada kaum muslimin yang membuat masjid permanen, ya, dan cukup, maka saat itu dia bisa mencabut plang masjid pinjaman atau masjid temporer atau masjid muakkad atau apalah namanya, atau musola dia tulis namanya umpamanya, ya. Ketika itu bisa dia rubuhkan dan dia jual tanahnya ketika dia membutuhkan uang. Bila ada lafal dia statusnya meminjamkan. Bila tidak ada, ya, maka ini yang statusnya langsung berubah menjadi masjid dengan dia izinkan orang sholat di sana. Ya. Au maqbaratan wa adina fid dafni fiha. Atau tanahnya dia makamkan, dia kubur keluarganya. Dan ketika orang lain pun ingin mengubur di sana, dia membolehkan. Maka ini tanah bukan milik dia lagi, menjadi wakaf. Kecuali kalau dia katakan, ini statusnya tanah saya pinjamkan. Nah, lalu bagaimana orang yang dikubur di sana? Maka wajib dia berikan tenggang waktu sampai perkiraan umpamanya jenazah yang sudah dikubur di sana umpamanya 5 tahun, perkiraan 5 tahun jenazahnya sudah tidak ada, tinggal tulang belulang, ya, pada saat itu dia bongkar. Tidak bisa dia mengatakan, ya silahkan kubur saya pinjamkan jadi pekuburan tanah saya ini. Lalu baru setengah tahun ada orang yang membeli tanah itu dengan harga tinggi. Dia ingin jual, tidak boleh dia jual. Dan di sini masih ada jasad kaum muslimin yang dikuburkan di sana dan di awal Anda izinkan, ya, maka tidak boleh Anda jual sampai Anda mengatakan saya jual setelah terimanya 5 tahun 4 tahun setengah lagi. Itu tidak mengapa. Dan Anda katakan kepada yang calon pembeli, ini wajib dipindahkan tulang belulangnya ke pekuburan kaum muslimin atau pekuburan umum. Yakfi Syekh Ihsan. Nah, Ustaz, kita sambung soal jawab insyaallah. Tapi pagi ini pendengar dan pemirsa Dia TV, demikian beberapa poin dari pembahasan wakaf
yang dijelaskan Ustadz, dan kita berikan sesi selanjutnya untuk soal jawab bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus dan yang lainnya dalam permasalahan muamalah. Silahkan di line telepon. Kita terima untuk telepon terlebih dahulu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana? Umu Fitri di Aceh. Baik, Umu Fitri, silahkan pertanyaannya. Gini Ustaz kan. Nah, Kalau ada orang tua mewakafkan sama anak cucunya harta dia, apa boleh kita jual Ustaz? Tidak boleh. Tadi kan sudah kita katakan definisi wakaf, hartanya tertahan, tidak milik yang mewakafkan lagi. Walaupun tidak dicatatkannya secara resmi ke Badan Wakaf Indonesia atau melalui kantor urusan agama. Bila anak cucunya tahu bahwa orang tuanya pernah melafalkan wakaf, mengucapkan, mengikrarkan, ya, walau tidak tercatat secara resmi, maka ini haram bagi anak cucunya bila ada keinginan untuk menjualnya. Diwakafkan kepada anak cucunya Ustaz, itu kan harta faraid. Nggak boleh jual kepada wakaf kepada anak cucunya Ustaz. Kalau buat wakaf kepada anak cucu juga tidak boleh dijual asetnya. Yang boleh dimanfaatkan oleh anak cucu adalah hasilnya. Tanah kosong. Kalau orang tua Halo. Kalau orang tua tadi memiliki umpamanya toko atau ruko sebanyak 10 pintu. Ya. 5 pintu dia wakafkan untuk anak cucunya. Yang 5 pintu ini tidak bisa dia jual belikan. Dia pun tidak bisa menjual belikan. Anak cucunya yang dia wakafkan itu pun tidak bisa menjual belikan. Nanti insya Allah akan lebih rinci pada waktunya tentang orang yang termaslahat wakaf. Tidak bisa mereka jual belikan. Yang mereka dapatkan hanyalah manfaat dari ruko tadi. 5 ruko tadi disewakan. Dan nazirnya umpamanya dia menunjuk, selagi saya masih hidup, saya mengelolanya. Selagi dia masih hidup, yang 5 ruko yang diwakafkan, disewakan, per tahunnya dapat umpamanya uang sebanyak 50 juta, anggap umpama 50 juta. 50 juta ini dia bagi kepada anak cucunya yang ada. Kalau dia syaratkan umpamanya anak cucunya itu adalah yang miskin, berarti yang miskin saja. Kalau dia hanya mengatakan anak cucu mau miskin, berarti semuanya dapat, mau miskin, mau kaya pun dapat. Berapa pembagian masing-masing? Kalau dia mengatakan yang perempuan 2 bagian, yang satu laki-laki 1 bagian, boleh. Kalau dia tidak menentukan pembagiannya, maka dibagi rata. Tapi anak cucu menjual aset tersebut tidak bisa. Kalau tanah kosong gimana Ustaz? Gimana? Tanahnya kosong emang mah. Jadi karena udah kosong itu udah diambil orang Ustaz. Jadi dapat ambil orang dijual aja gitu. Ini gimana Ustaz? Apa ada halal pemakan anak cucunya tuh? Orang yang mengambilnya haram hukumnya, anak cucu yang menjualkan pun haram menjualkannya. Walaupun kosong Ustaz ya? Walaupun kosong. Cukup jelas Umu ya, Umu Fitri cukup jelas insyaallah. Ya. Baik, alhamdulillah demikian jawaban dari Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Umu Fitri. Kita angkat kembali untuk penanya berikutnya. Silakan. Baik, halo. Silakan sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Dengan hamba Allah di Kalimantan. Silakan, Umu silakan. Gini Ustaz, saya kan bikin usaha mendirikan sarang walet. Tanahnya tuh punya saya, kemudian biayanya tuh taman saya sepertiga, saya sepertujuh. Itu di mana pembagiannya, Ustaz? Ya, tanah milik Anda, terus bangunan
Ya 100 juta, teman saya 35 juta. Kemudian saya 65 Siapa yang juta. selesai? Diulang kembali kurang jelas pembagiannya, Pembagian hasilnya gimana nanti? Pembagian hasil. Iya, mohon maaf. Modalnya seperti Modal. apa, Ibu? Modalnya seperti apa? 100 juta, 35 juta, 100 juta tadi uang siapa? Uang Anda? Yang 65 juta uang saya berikut tanahnya. 65 juta uang Anda. Iya, Dan 35 juta uang siapa? uang teman saya. Uang teman Anda. Dia siap menanggung kerugian kalau ternyata rugi. Iya, ya dia itu investasi gitu, sama-sama membangun. Cuman yang perjanjian awal itu belum ada perjanjian pembagian rugi atau untungnya tuh belum Bentar, ada perjanjian. tanah Anda ini Anda ikutkan fisiknya tanah atau jasa tanah saja? Itu biasanya berapa tahun usaha itu? Untuk selamanya, Ustaz. Untuk selamanya. Berarti tanah bukan milik Anda, berarti tanah Anda ikutkan dalam usaha. Itu pembagian hasilnya nanti di mana, misal? Harga tanah Anda itu berapa juta dinilai sekarang? Dinilai sekarang tanah itu sekitar 20 juta. Berarti modal Anda 20 tambah 65, 85. Ya, Modal dia adalah 35 juta. ya, Ya. ya, Berarti semuanya 120 juta. iya. Ya. Keuntungan untuk Anda adalah 85 per 120. Keuntungan buat dia adalah 35 per 120. Iya. Kerugian juga sama. Perawatan juga sama, Ustaz. Ya, itu kan risiko. Sama semuanya. Kan kerugian kalau perawatan. Iya. Kemudian satu lagi, Ustaz. Kita ini misalnya mengeluarkan zakat, untuk zakat harta kita itu misalnya kita bagi-bagikan ke saudara-saudara kita yang kurang mampu dalam bentuk misalnya uang 200.000 satu amplop, 200.000 satu amplop, atau tetangga-tetangga dibagikan palingnya itu makanan atau gimana itu hukumnya tadi, Ustaz? Zakat Anda kewajibannya uang atau zakat pertanian? Uang, harta uang. Kalau uang tidak boleh Anda belikan kepada makanan, Anda berikan kepada mereka makanan. Itu sedekah biasa. Kalau zakat Anda adalah zakat uang, ya uang yang Anda berikan. Oh, uang yang harus berikan ya? Bagaimana cara Anda memberikannya? Selagi mereka fakir miskin, mereka berhak menerimanya. Cuman tidak ada kewajiban Anda memberikan kepada mereka menutupi kebutuhan setahun mereka. Tapi kalau Anda ingin umpamanya, Anda cari keluarga yang paling dekat dengan Anda yang membutuhkan. Anda cek berapa kekurangan biaya hidupnya selama sebulan. Ada pemasukan dia umpamanya 2 juta. Pengeluaran pokok primer yang tidak bisa ditawar-tawar adalah 5 juta. Kurangannya 3 juta. 3 juta dikali 12 sama dengan 36 juta. Zakat Anda 30 juta cuman. Anda berikan kepada keluarga ini satu saja 30 juta, sah. Dan itu lebih baik. Kami kan di Kalimantan ini merantau. Jadi kan saya pikirkan misalnya uang zakat saya itu sekitar 2.500.000, yang 1.500.000-nya untuk di Kalimantan, yang 1 juta untuk keluarga yang ada di Jawa. Itu di mana? Keluarga di Jawa tidak ada orang yang berzakat kepada dia. Iya, Ustaz. Hah? Ya, di mana?
Keluarga di Jawa Anda itu tidak ada yang berzakat kepada dia. Tidak ada. Dia hidup di daerah yang semua orang miskin semuanya di sana. Ada keluarga yang miskin juga, dari paman, dari bude. Hukum asalnya Ibu tidak boleh memindahkan zakat ke daerah lain. Ini hikmah yang luar biasa dari agama Allah Azza wa Jalla. Hingga zakat itu ya selain dia adalah ibadah juga mempererat hubungan sesama anggota masyarakat. Menjadi suatu hal yang tidak baik di tengah masyarakat. Perantauan yang mereka merantau, mereka sering ungkapan orang-orang yang jadi tempat tujuan para perantau tersebut, mereka mengatakan, Anda datang mencari makan, mengais rezeki, mencari nasi di kampung kami. Tapi ketika dapat untung dan uang, zakatmu kamu bawa ke kampungmu. Ya, sering terjadi, ini menjadi kecemburuan sosial. Ya, maka sebaiknya kecuali yang di kampung tadi, saudara Anda di kampung, kondisinya sangat parah. Terjadi umpamanya musibah. Ya, sesekali dalam 5 tahun umpamanya Anda kirim ke sana nggak ada masalah. Atau Anda hidup di Kalimantan itu kiri kanan Anda semua orang kaya. Anda tidak tahu siapa yang berhak menerima zakat. Ya, mereka tidak akan cemburu kepada Anda. Tapi kalau mereka juga mustahik zakat dan mereka tahu Anda mengais rezeki di kampung, dan mereka tahu Anda mengais rezeki di kampung mereka. Tapi Anda ketika berzakat mengirim ke kampung, tentu menyebabkan mereka menjadi cemburu sosial. Baik. Baik, Umu. Cukup jelas insya Allah, Umu. Pertanyaan yang disampaikan, jawabannya. Kita berikan kesempatan bagi yang lain dulu ya. Baik. Jazakillah khair, Umu. Barakallah fiqh. Demikian, dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan yang berikutnya. Silahkan di line telepon. Kita angkat kembali penanya berikutnya. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Yanto dari Pekanbaru, Ustaz. Pak Yanto, silahkan Pak. Pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz, saya mau nanya Ustaz, si A punya mobil harganya 40 juta. Si B punya mobil harganya 60 juta. Si A mau beli mobil si B. Karena kurang uang, si A dan B datang ke tempat kami, Ustaz. Si A mau mengajukan kreditnya, kan gitu. Proses yang pertama, kami beli mobil B. Kami transfer, selesai, kepada si B. Kemudian si B beli mobil si A, Ustaz. Ditransfer, dan selesai. Nah, setelah itu selanjutnya kami akad jual beli kepada si A. Nah, tadi mobil si B kan sudah kami beli, jadi kami terjadi akad jual belinya kepada si A. Yang seperti ini gimana, Ustaz? Mereka datang ke kami semuanya. Gitu. Intinya dua-duanya tunai. Iya, tunai kan itu, Ustaz. Yang si A tadi yang si B kan kami beli dulu pertama, Ustaz. Kan yang Livina tadi 60 juta kan. Kami transfer kepada si B, udah selesai. Diterima uangnya melalui rekening. Nah, setelah itu si B si B beli mobilnya si A, udah selesai, lepas semua ditransfer kan, Ustaz. Nah, setelah itu baru kami jual beli mobilnya si B tadi yang 60 juta kepada si A, dengan si A itu kredit kepada kami, Ustaz. Kredit, tapi yang kedua nggak tunai. Yang mobil si B dibeli si A nggak tunai itu ya? Nggak tunai. Jadi kan dia kurang uang 20 juta, Ustaz. Jadi makanya datang ke kami, mau kredit ke kami gitu, Ustaz. Wallahu a'lam. Pada sana tidak ada masalah. Ini akad yang terpisah semuanya, tidak ada masalah. Walaupun yang satu adalah kredit dengan syarat kreditnya tidak ada denda keterlambatan kan ya? Tidak ada, Ustaz. Ya, insya Allah tidak ada masalah, boleh. Ini begini, Ustaz. Ini seandainya begini lagi, Ustaz. Si A tadi tidak punya rekening, Ustaz. Kan gitu.
mobil si B kan yang pertama tadi kan mobil si B udah kami beli kan Ustadz, yang 60 juta tadi kan melalui transfer rekening. Si B juga nggak punya uang cash tadi kan Ustadz. Tentu kan dia mau beli mobil si A yang harga 40 juta tadi. Kedua si A tadi dia nggak punya nomor rekening. Apakah boleh si B tadi transfer ke rekening kami Ustadz gitu? Karena ini kan nanti mau dijadikan DP-nya yang 40 juta Ustadz. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Boleh, tidak ada masalah. Ya, jadi akadnya gimana Ustadz? Sementara kan kita belum ada jual beli kepada si A gitu tadi. Uangnya udah ke kami dulu, nggak dia terima itu Ustadz. Si B nggak terima uang dari Anda, kemudian dia mengatakan, itu sebagian uang saya beli nanti mobil si B. Berarti dia nitip dulu ke Anda kan ya? Si B nitip ke kami beli uang apanya? Uang mobil si A yang 40 juta tadi Ustadz ya? Iya, dia meminjamkan uang kepada Anda. Oh, si A-nya ya? Si B lah. Oh ya, si B. Meminjamkan uang kepada Anda, nanti pada waktunya ketika dia beli mobil si A, ya, dari Anda, ya itu menjadi DP-nya. Dia beli mobil si A ke si A atau ke Anda? Yang siapa, Ustadz? Si B. Si B itu gini, Ustadz. Si B itu kan mobilnya 60 juta. Livina tadi kan. Itu mobil si B itu kami beli gitu. Jadi gini, ibaratnya sebenarnya intinya orang itu seperti si A ini mau rokeran lah. Tapi kan karena nggak punya uang kan datang ke tempat kami mau kreditnya kan. Si A yang harganya 40 juta tadi. Si B harga mobil 60 juta kan. Kami transfer dulu uangnya ke si A, ke si B dulu ya. 60 juta udah selesai. Kan begitu. Setelah itu si B ini dia mau beli juga mobilnya si A gitu Ustaz. Memang udah sepakat mereka itu mau beli gitu. Jadi uang yang dibeli si B yang 40 juta nanti jadikan DP ke kami gitu Ustaz. Nah, jadi karena nggak ada dia punya. Kalau nanti dijadikannya dia pinjamkan uang kepada Anda, ini saya khawatir tergabung akad pinjaman dengan akad jual beli. Dan ini dilarang Rasulullah. Sebaiknya uang si B Anda transferkan penuh, ya. Nanti setelah itu ketika dia ingin beli uang mobil si A, ingin membeli mobil si B dari Anda, dan si B ingin membeli mobil si A, baru pada waktu itu dia transferkan lagi ke Anda. Ya, memang kemarin begini Ustaz. Kami beli dulu 60 juta kepada mobil si B, udah selesai kami transfer 60 juta, kan begitu Ustaz. Ya. Sementara si B-nya ini mau, kan gantian, si B ini mau menyelesaikan mobilnya si A, mau dibeli memang kan gitu Ustaz, yang 40 juta kan. Tapi karena si A nggak punya nomor rekening, kan susah ini, dia pun nggak bawa uang tunai, sementara tempatnya itu jauh Ustaz, kan gitu, berjauhan. Kan gitu, nggak saling mengenal kan gitu. Jadi mobil kan dari Anda, bukan dari si A. Iya, ya udah. Mobil yang mana, Ustaz? Si B akan beli mobil si A kan ya? Iya, yang 40 juta tadi. Dia beli dari Anda atau dari si A? Dari Anda kan? Yang mana, Ustaz? Si B ingin beli mobil si A. Iya. Dia belinya ke si A atau ke Anda yang punya modal? Ke si A berarti. Hah? Kenapa ke si A? Tapi si A jual ke Anda, bukan? Enggak, mau si A jualnya ke si B langsung gitu. Itu enggak melalui Anda lagi. Enggak jelas gimana, Ustaz. Si B tidak beli ke Anda mobil si A, tapi dia beli langsung ke si A. Tapi si A beli mobil ke Anda kan ya, mobil si B? Iya, betul. Yang mana yang betul, akhi? Gini, si A akhirnya belinya mobil si B itu ke saya kan udah dilepas, sudah kami selesai kan itu Ustaz kan. Cuma intinya tadi yang kedua ini masalahnya si B ini tidak punya rekening gitu, nggak bisa transfer gitu. Jadi gimana solusinya itu aja Ustaz. Si B mau beli mobilnya si A gitu.
Uang Ya ini udah, kan setelah si B jual beli ke Anda putus, kalau udah selesai, ya udah selesai. dia mengatakan, tolong terima uang saya mau beli mobil si A, bayarkan ke si A ya, seperti itu. Nanti ketika si A ingin beli dari Anda, mobil Anda, dia mengatakan ini DP saya. Kalau dia tidak jadi, tentu dia nggak jadi beli mobil si B, tentu diambil uangnya penuh. Insya Allah cukup Bapak, cukup jelas ya yang disampaikan oleh Ustadz dari pertanyaan yang disampaikan. Baik, barakallahu fiik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali Ustadz untuk pertanyaan berikutnya, masih di via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Dan kami harap untuk pertanyaan mungkin lebih diperjelas ya dan dipersingkat supaya lebih mudah juga Ustadz untuk menjawabnya. Barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya. Silakan. Halo. Silakan, sudah masuk? Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ibu, di mana? Ini dengan hamba Allah di Maluku. Di Maluku, Ibu. Silahkan pertanyaannya. Iya. Pertanyaan saya begini Ustaz. Saya punya anak tiri. Laki-laki. Terus ada harta warisan yang ditinggalkan mamanya dengan bapaknya. Tapi mereka jual lagi tuh kebun. Mamanya jual lagi tuh kebun Ustaz. Nah, terus beberapa hari kemudian saya tebus itu kebun. Baru saya kasih warisan anak tiri saya setengahnya. Beberapa tahun kemudian anak tiri saya itu dia punya pembagian, dia menjual kebun itu. Dengan solusi suami saya supaya jangan bertengkar, tapi kita beli kembali tuh kebun. Yang menjadi pertanyaan saya begini Ustaz, apakah anak tiri saya itu di hari kemudian harus mendapatkan lagi hak waris atau bagaimana Ustaz? Jazakumullahu khairan. Belum jelas Ibu pertanyaannya. Halo? Iya, halo? Ibu punya anak tiri? Iya. Anak tiri itu maksudnya siapa Ibu? Hubungan dengan Ibu siapa? Anak tiri suami dari suami saya, anak tiri dari suami saya satu orang. Bentar. Iya. Bentar. Anda punya suami, ketika Anda nikah dengan suami ini sudah membawa anak. Ada anaknya dia. Iya. Terus? Iya. Terus? Ya, sampai sini saya paham. Terus? Yang menjual tanah siapa tadi? Yang menjual kebun siapa? Yang menjual kebun mamanya. Ibu dari si anak tiri tadi. Ibu anak tiri tadi menjual kebun miliknya sendiri, gitu? Iya. Kemudian dibeli oleh siapa? Beberapa tahun kemudian, karena menjual tanah itu tanpa sepangkat suami saya, karena maksudnya itu tanah milik berdua mereka dulu. Terus dulu milik berdua, tapi istri menjual sendiri, kok bisa? Iya. Setelah berpisah kami dengan saya Ustaz, mereka jual tanah itu, tapi beberapa kemudian suami saya menebusnya tanpa meminta ganti rugi sedikit pun kepada istri yang ditinggalkannya itu. Saya tidak perlu. Kemudian beberapa tahun kemudian anak tiri saya itu menjual setelah kita menebus kebun itu Ustaz, saya kasih warisan anak tiri saya itu setengahnya. Kebun itu 1 hektar, tapi saya kasih anak tiri itu 1,5 hektar. Tapi kemudian anak tiri saya itu menjual kembali Ustaz. Yang menjadi pertanyaan bagi suami saya. Anda suami ayah dari anak tiri ini sudah meninggal?
Masih hidup, Ustaz. Masih hidup. Kalau masih hidup tidak ada warisan. Tapi anak tiri itu menuntut warisan. Jadi karena Namanya warisan, katakan kepada anak tiri, namanya warisan bila pemiliknya meninggal. Bila masih hidup tidak ada warisan. Kalau mau dia tuntut, silahkan tuntut ke pengadilan agama. Tidak ada warisan bila pemilik masih hidup. Oh. Kalau mau hibah, Anda kalau mau menghibahkan silahkan. Kalau warisan tidak ada. Kalau hibah umpamanya Anda katakan ini tanah 1 hektar, ini yang batasan dari sini sampai ke sini, ya. Ini saya hibahkan kepada kamu. Uruslah surat-surat hibahnya dan urus pecah sertifikat tanahnya. Ya, setelah itu terserah kamu. Mau kamu pakai, mau kamu sewakan, atau kamu butuh uang tunai, mau kamu jual, itu urusan kamu. Itu bisa, tapi yang waris tidak ada. Kalau hibah bukan hak si anak, tapi itu kebaikan dari pemilik menghibahkan. Oh iya Ustaz. Iya, maksudnya berarti di hari maksudnya seandainya harta yang kita punya itu saja, apakah siapa tahu besok-besok dia menuntut lebih, Ustaz, bagaimana? Harus apa yang saya ambil sebagai ibu tiri? Anak Anda ada juga atau tidak? Anak kandung? Anak kandung saya 3 orang, Ustaz. 1 orang laki-laki, 2 orang perempuan. Ya, kalau Anda berikan yang hak Anda kepada dia 50%, tentu nanti anak Anda tidak dapat lagi. Kalau mau Anda bagikan, ya Anda hibahkan saja sekarang, dipecahkan sertifikatnya, ya tapi mungkin tidak sebesar yang 50% tadi. Mungkin dibagi 4, 5 dan 6 dengan Anda dan suami, dibagi 6 tanah 1 hektar tadi, ya dibuatkan batasan-batasannya, mungkin ditanami pohon atau digali parit, kemudian dibuatkan sertifikatnya untuk masing-masing tanah tadi. Oh iya, Cukup ya. Baik, cukup. Atas penjelasannya. Nah, baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Umu yang ada di Maluku. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawabannya bermanfaat buat Umu. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita dari Bapak Salman, Abu Salman di NTB. Terkait dengan akad murabahah dengan cara pembayaran secara kredit dengan syarat DP 24% dari harga mobil, Ustaz, tanpa denda dan sita. Bagaimana model transaksi jual beli tersebut, Ustaz? Apakah sesuai dengan syariat Islam? Jazakallah khair. Sebuah transaksi murabahah kalau barang bukan milik si penjual, ya, seperti lembaga keuangan, mereka tentu tidak punya stok barang. Mereka akan beli dulu objek, maka tidak boleh ada transaksi, tidak boleh ada DP sebelum pemilik dana tadi mencari barangnya dan membeli dan menerima barang. Setelah itu baru boleh dia jual, ya, boleh dia minta DP dan dicicil dan tidak ada denda keterlambatan. Ya, ini halal insyaallah ta'ala. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Akh Bondan di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau masjid di area kantor atau pabrik sebagai tempat sholat karyawan, Ustaz, bagaimana status masjid tersebut, Ustaz? Masjid di kantor memang terpisah atau bagian atau ruang serbaguna. Kalau ruang serbaguna yang difungsikan pada waktu sholat di sana, ini tentu bukan wakaf.
Yang pemiliknya kalau perusahaan adalah ownernya. Sedangkan yang menggunakannya sebagai ruangan sholat adalah bukan pemiliknya. Maka itu tentu bukan wakaf. Apalagi kalau pemerintah, kalau instansi pemerintahan, tanah itu bukan milik menterinya. Tanah itu milik negara. Tentu tidak ada wakaf. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua kami mewakafkan sebidang tanah untuk pekuburan keluarga. Dan karena masih banyak yang kosong, kami tanami tanah yang kosong tersebut dengan pohon pukat dan boleh ditebang bila diperlukan. Akan tapi hasilnya jika ada 30% untuk pewakaf yang sudah wafat dan 70% untuk kami, Ustaz. Apakah diperbolehkan, jazakallahu khair? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau tanah untuk pemakaman, kemudian pemakaman tersebut masih ada yang tersisa, ya, kalau dipagar nggak ada masalah, karena kalau tanah pemakaman tersebut berarti sudah makam. Masuk Anda ke sana tentu doanya doa masuk ke kuburan. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, tentu bukan doa ke kebun lagi. Ya. Tetapi memanfaatkannya untuk pohon seperti yang dikatakan tadi, bila nazir wakafnya membolehkan, ya, dengan persyaratan-persyaratan tertentu, umpamanya dia mengatakan 50% dari hasilnya adalah, tentu dia harus pisahkan, dia beri tembok pembatas antara yang sudah ada makam yang dikuburkan dengan yang belum, dan dia kosongkan beberapa kuburan yang diperkirakan dalam sampai alpukat ini sudah tidak produktif lagi, umpamanya 3 tahun dia sediakan umpamanya 30 lubang pemakaman, kemudian dia tembok, dan sisanya dia gunakan kepada salah satu anggota keluarga untuk ditanami, ya. Kemudian konsekuensinya sekian persen dari hasil, umpamanya tadi 70-30, 30-70 sepertinya jarang orang bertransaksi seperti itu. Biasanya 40-60 atau bahkan 50-50. Tapi anggaplah umpamanya itu biasa di kampung tadi alpukat, pemilik tanah dapat 30 tadi untuk kemaslahatan tanah wakaf tadi. Apakah ingin diperluas atau umpamanya dananya tadi untuk umpamanya biaya beli kendaraan mobil jenazah, sehingga jenazah dimanapun bisa dibawa ke tempat pemakaman tersebut tanpa dikenakan biaya tambahan dan seterusnya. Atau dibuatkan tempat pemandian mayat, ya, pemandian jenazah di tempat pemakaman tadi juga tidak ada masalah. Untuk kemaslahatan pemakaman tentu bagus. Baik, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan kami angkat satu pertanyaan pesan singkat yang terakhir, Ustaz, dari Ummu Yahya di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya tentang warisan. Ayah kami meninggal dan meninggalkan warisan berupa satu rumah, Ustaz. Akan dijual dan dibagikan kepada ahli warisnya. Di antara ahli warisnya adalah 1 orang istri, 1 anak laki-laki, dan 2 anak perempuan. Namun dalam musyawarah, dalam perembukan, ada keputusan dari kakak, ya, dari kakak laki-laki bahwa harta waris dibagi sama rata saja. Bagaimana hukum terkait dengan keputusan kakak laki-laki saya tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Istri, berapa anak laki-laki? 2. 1 orang anak laki-laki dan 2 anak perempuan, Ustaz.
Satu anak laki-laki, 2 anak perempuan. 6, Ustaz. Istri dapat 1/8, Iya. kemudian 7, kemudian di sini 4 kali 8, 32, 4/32, 7, 7, sama 14/32. Hartanya dibagi 32 bagian. Untuk istrinya dapat 4/32, anak perempuan masing-masing 7/32, anak laki-laki dapat 14/32. Ya, setelah dibagi, ini kan berarti yang banyak dapat adalah anak laki-laki 14/32. Setelah dapat dia 14/32, anggap 14/32 itu umpamanya 1 miliar. Dia ingin setelah dia terima 1 miliar, dia ingin dia bagi rata kepada adik-adiknya, kepada ibunya, terserah dia. Mau semuanya dibagikan juga nggak ada masalah. Tapi dibagi dengan syariat Allah terlebih dahulu. Nah, Ustaz, baik. Jazakallah khair atas perincian dan jawabannya, barakallahu fik. Dan kita berikan satu kesempatan mungkin bagi pendengar dan para penanya di rumah di line telepon. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangsel. Di Tangerang Selatan ya, Umu, silakan. Ya, gini Ustadz, saya itu ditawarin sebuah perusahaan menjadi mitranya, tapi dengan syarat saya itu harus membeli produk mereka, yaitu semacam herbal gitu Pak Ustadz ya. Terus herbal itu seharga 1 juta. Terus Maaf Ibu. Mitra maksud di sini apa? Anda menjualkan barangnya? Saya disuruh beli ke perusahaan itu Pak Ustadz. Jadi saya harus beli semacam herbal ke perusahaan itu dengan harga 1 juta. Nah terus nanti saya dapat cashback gitu loh Pak Ustadz. 1 juta itu nanti kembali selama 40 hari. Nah, nanti itu kan dicicil. Selama 40 hari itu dicicil tiap hari. Sehari itu 25.000. Jadi kan selama 40 hari jadi pas 1 juta. Nah, pas nyicil itu saya kan ada akun sendiri. Nah, nanti setelah pas 1 juta, uang itu bisa dicairin gitu Pak Ustadz. Nah, di samping itu saya juga dapat bonus sebanyak 40% berupa voucher. Jadi sekitar 400.000. Nah, voucher ini bisa saya tukerin dengan untuk kebutuhan pokok macam beras, minyak gitu, Pak Ustadz. Nah, nanti kebutuhan pokok ini voucher ini saya tukerin ke subagen saya gitu, Pak. Ke subagen, tapi saya tukar voucher itu dengan harga kalau saya beli ke subagen itu harganya agak lebih tinggi dari pasaran. Nah, walaupun begitu kan saya masih untung gitu loh Pak Ustadz, saya beli dengan voucher. Nah, terus itu gimana Pak Ustadz? Itu ada ribanya atau gimana ya Pak? Anda membeli barang 1 juta. Kayak suplemen gitu, barang itu udah ditentuin oleh perusahaan itu. Misalnya suplemen A gitu kan. Nah, terus nanti selama 40 hari, uang saya yang 1 juta itu kembali gitu loh Pak Ustadz. Kembali ke Anda lagi uang Anda? Dengan nyicil gitu Pak Ustadz. Anda beli 1 juta, nanti uang Anda kembali lagi. 1 juta tadi diberikan oleh si penjual tadi. Nah, mungkin uang saya apa diputerin atau gimana, nanti dikembaliin katanya gitu. Yang harga suplemen tadi penting untuk Anda yang memang suka suplemen tadi? Enggak Pak Ustadz. Kayaknya suplemen itu 1 juta itu semacam 5 box gitu ya, kayak 5 botol gitu ya. Nah, terus ini yang memang Anda butuhkan suplemen ini atau tidak? Enggak, Pak Ustadz. Maksudnya itu suplemen yang jarang butuh. Berarti Anda meminjamkan uang tujuannya, kemudian dapat bertambahan voucher, ini hukumnya adalah haram. Wallah. Oh gitu ya Pak Ustadz ya. Jadi suplemen itu emang nggak butuh saya. Saya nggak bisa jual suplemen itu. Nah, tapi kalau suplemen itu kalau saya nggak bisa jual gitu, atau nggak butuh,
saya bisa balikkan lagi ke perusahaan itu, dan perusahaan itu ngambil 10% gitu loh Pak Ustadz. Jadi kita bisa jual lagi ke perusahaan itu dengan harga 10% dari 1 juta itu Pak Ustadz. Ini riba namanya. Oh, Ini akal-akalan mereka untuk mendapatkan uang masyarakat. gitu ya Pak Ustadz. Jadi ada unsur ribanya. Ada tambahan. Oke. Demikian Ibu Umu, cukup insyaallah, cukup jelas. Jazakallah khairan. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pendengar ya kita Umu di Tangerang Selatan, dan ini menjadi pertanyaan terakhir kami di pagi ini. Ustaz, sebagai ikhtitam dan kesimpulan kajian pagi ini silakan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.